Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan kajian tentang kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad bin Abu Bakar yang lebih dikenal dengan Syekh Al-Usfuri, di mana di dalam kitab ini berisi tentang kisah-kisah, nasihat-nasihat yang ada di balik hadis Nabi. Jadi beliau Syekh Al-Usfuri menyusun kitab ini berisi 40 hadis, dan masing-masing hadis itu ada kisah yang bisa kita ambil. Kenapa? Apa latar belakang beliau itu menyusun 40 hadis? Ternyata beliau itu ingin mendapatkan atau termasuk golongan orang-orang yang disebutkan di dalam hadis, di mana disebutkan Nabi itu bersabda, "Man jama'a arba'ina hadisan," siapa saja yang mengumpulkan 40 hadis, fahuwa fil afwi wal ghufrani, maka dia berada dalam pemaafan dan ampunan. Jadi latar belakang beliau itu menyusun 40 hadis ini supaya beliau itu berharap mendapatkan ampunan dan maaf atas kesalahan yang ia lakukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang membaca juga mudah-mudahan dengan berkah dari kitab ini, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Rizki kita lancar. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Yang kok keras kalau ngomong masalah jodoh ya. Yang sudah punya jodoh gak usah dilanjutkan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, karena waktunya sudah tinggal 5 menit, saya akan mempersingkat kajiannya. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kalian siapa saja yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian siapa yang ada di langit. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka sayangi yang ada di bumi. Insya Allah yang ada di langit akan menyayangi kita. Para malaikat, termasuk Allah akan mencintai kita, menyayangi kita. Siapa yang harus kita sayangi? Tidak hanya sesama manusia, kepada binatang pun harus kita sayangi. Kepada tumbuhan, tanaman dan lain sebagainya harus kita sayangi. Makanya di dalam kitab ini disebutkan sebuah kisah. An Umar radhiyallahu taala anhu, dikisahkan dari Umar radhiyallahu anhu, kana yamsi fi sikakil Madinah. Sayyidina Umar itu pernah berjalan-jalan di lorong-lorong gang kota Madinah. Ternyata ketika beliau itu sedang berjalan-jalan, fara'a sobiyan kana fi yadihi usfurun. Sayyidina Umar itu melihat anak kecil memegang burung. Burung itu dipegang, wa kana yal'abu bihi, tapi dibuat mainan burung itu. Jadi burung itu dipegang, dibuat mainan. Sayyidina Umar yang melihat kejadian itu merasa iba kepada burung itu. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mendatangi anak kecil itu, dibeli burung itu, kemudian dilepaskan. Itu Sayyidina Umar. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini, falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Sayyidina Umar itu meninggal, telah wafat, ra'ahul jumhur fil manam, ulama melihat beliau, menjumpai beliau di dalam mimpi. Kemudian ulama itu bertanya kepada Sayyidina Umar, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Maka Sayyidina Umar di dalam mimpi itu menjawab, ghafarali, Allah mengampuniku, wa tajawaza anni, Allah memaafkan segala kesalahanku. Ulama ini bertanya, kenapa kok Allah mengampunimu? Kenapa Allah memaafkan segala kesalahanmu? Apakah karena kedermawananmu?
Apakah karena keadilanmu? Apakah karena kezuhudanmu? Ternyata apa jawabannya Sayyidina Umar? Ternyata bukan itu semua yang menyebabkan Sayyidina Umar itu diampuni oleh Allah. Sayyidina Umar berkata, lamma wada'tumuni fil qabri, tatkala kalian itu meletakkanku di dalam kubur, wasatartumuni, kemudian menutupku biturab dengan tanah, wataraktumuni wahidan, kemudian meninggalkanku sendirian di dalam kubur, fadakhala alayya malakani, maka kemudian datang dua malaikat kepadaku, mahibani, yang menakutkan. Sayyidina Umar didatangi dua malaikat. Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Sayyidina Umar itu gemeter, takut. Itu Sayyidina Umar. Padahal dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Sayyidina Umar itu lewat, setan gak ada yang berani lewat di depannya. Itu masih takut kepada malaikat Mungkar dan Nakir. Ketika datang dua malaikat Mungkar dan Nakir, saya ini takut. Bahkan dikatakan di sini, toro akli, terbang akalku. Jadi kacau pikirannya langsung. Hatinya itu langsung galau. Hatinya kacau. Kalau kita kan bukan masalah malaikat Mungkar dan Nakir. Hati kita kacau karena apa? Meletus balon hijau, dor. Kacau. Hatiku sangat kacau. Kalau Sayyidina Umar itu takutnya karena malaikat Mungkar dan Nakir. Gemeter malaikat, gemeter Sayyidina Umar itu. Semua persendianku gemeter semuanya. Kemudian setelah malaikat itu datang, dua malaikat itu, wa akhadhani, dia memegang saya, katanya Sayyidina Umar. Wa ajlasani, mendudukkan saya. Wa arada ayyas alani, kedua malaikat itu hendak menanyai saya. Fasami'tu nidaan minal hatif, maka tiba-tiba aku mendengar suara tanpa rupa. Apa suara tanpa rupa? Entut, ngawur. Tiba-tiba ada suara tanpa ada makhluknya. Utruka abdi, tinggalkan oleh kalian berdua hambaku, katanya suara itu. Wala tukhawwifahu, jangan membuat takut hambaku. Fa inni rahimtuhu, karena sesungguhnya aku telah mengasihinya. Wa tajawaztu anhu, dan aku memaafkannya. Apa alasannya sudah dikasihi dan dimaafkan? Ternyata li'annahu rahima usfuran, karena dia itu telah mengasihi seekor burung fid dunya, di dunia, farahimtuhu fil uqba, maka aku mengasihinya di akhirat. Jadi Sayyidina Umar mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf dari Allah atas segala kesalahannya karena apa? Mengasihi seekor burung. Makanya dikatakan dalam hadis ini, kalau ingin dicintai, ingin disayangi oleh yang ada di langit, sayangi yang ada di bumi. Ada binatang, ya sudah disayangi. Ada tanaman, jangan sembarangan narik, apalagi bukan miliknya. Bahkan kalau kita misalkan ada tangkai, kita petik, terus kita buat tusuk gigi, itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dituntut sama orang yang punya itu, kalau kita tidak izin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu baru kisah pertama. Masih dalam hadis yang sama dikisahkan kisah yang kedua di sini. Kana abidun fi bani Israil, ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel, marra ala kathibin minar romali, beliau itu sedang berjalan di sebuah bukit dari pasir, dan saat itu Bani Israel itu sedang dalam kondisi paceklik, kelaparan semuanya. Tapi ahli ibadah itu ketika melihat bukit dari pasir, di dalam hatinya itu ada kretek, lintasan hati. Seandainya bukit yang dari pasir ini semuanya tepung atau makanan, maka akan kukasihkan semuanya ke Bani Israel semuanya, supaya mereka tidak kelaparan. Hanya terbesit kebaikan seperti itu, hanya terbesit rasa kasih sayang yang belum sempat dilakukan, hanya ada di dalam hati. Ternyata apa? Fa'awhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim, Allah itu mewahyukan kepada salah seorang nabi dari nabi-nabi mereka, an kulli fulanin, untuk berkata kepada si fulan itu, innallaha ta'ala qad aujabalaka minal ajri. Langsung hanya terbesit di dalam hatinya, itu langsung
nyuruh kepada nabinya, katakan kepada si fulan itu bahwa dia itu sudah mendapatkan pahala dariku. Jadi kalau sudah ada niat baik, itu sudah ditulis oleh Allah. Itu tanda sayangnya Allah kepada hambanya. Kalau kita masih mau berniat buruk, itu belum ditulis oleh Allah. Niat baik yang belum dilakukan, itu sudah ditulis oleh Allah 1. Kalau dilakukan 10. Berbeda dengan niat buruk. Kita punya niat buruk, belum ditulis, cuma ancang-ancang malaikat itu. Ternyata tidak dikerjakan, gak jadi ditulis, malah ditulis kebaikan 1. Tetapi kalau misalkan kita punya niat buruk dan dilakukan, hanya ditulis 1. Nah, itu kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ya, sangat kasih sayang kepada kita semuanya. Cuma kita saja yang merasa cuek. Jadi dari 2 kisah ini, yang pertama adalah Sayyidina Umar yang memiliki kasih sayang kepada burung, akhirnya beliau mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan maaf atas kesalahan-kesalahannya. Dan yang kedua, ulama Bani Israel, ahli ibadah dari Bani Israel yang hanya punya lintasan baik, ya, punya lintasan baik, ingin berbuat baik kepada sesama, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang dicintai oleh Allah, istiqomah hadir majelis. Allahumma amin. Yes, waktunya sudah jam 21.05. Sebenarnya saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi masuk ke IG saya. Banyak yang nanya. Banyak pertanyaan. Tadi saya buka pertanyaan fikih itu banyak sekali. Ada yang nanya, Ustadz, sujud sahwi itu gimana? Caranya sujud sahwi itu gimana? Sujud sahwi itu artinya sujud yang dilakukan ketika kita lupa. Bagaimana cara melakukannya? Dilakukan sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Baru sujud 2 kali, ketika sujud membaca subhanaman la yanamu wa la yashu. Duduk, sujud lagi, baru salam. Kalau kita lupa, misalnya lupa jumlah rakaat, sujud sahwi. Atau meninggalkan sunnah ab'ad seperti kunut, tasyahud awal, sujud sahwi. Tapi kalau kita meninggalkan yang rukun, nggak baca Fatihah, itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak sah sholatnya kalau misalkan meninggalkan rukun. Itu pertanyaan tadi. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, kalau saya menginjak kotoran atau najis, apakah batal wudhu saya? Kira-kira batal apa enggak? Wudhu tidak batal karena najis. Tapi wudhu itu batal 1, kalau misalkan kita tidur, ya, tidurnya nyenyak, hilang akal. Yang kedua, menyentuh kemaluan. Yang ketiga, menyentuh yang bukan mahram. Yang keempat, buang angin, BAB, BAK itu. Kalau menyentuh najis, tinggal dibersihkan najisnya, wudhu tetap. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau misalkan kita berpuasa, nginjak kotoran, kira-kira puasa kita batal apa enggak? Enggak batal, kecuali kotorannya dimakan.